Oke, kita mulai ke bab flame photometry ya. Ini bab pertama di semester 2 di Papel AI Teori. Kita mulai dengan bab flame photometry. Nah, ini tuh dia hampir mirip banget kayak AS ya. Dan materi itu lebih sedikit dan ini akan lebih cepat karena kan AS-nya kalian udah dapat sama Bu Cici ya. Waktu itu dapat sama Bu Cici. Jadi sekarang flame photometrinya akan lebih mudah karena udah pernah belajar AS. Oke, kita review dulu tentang spektroskopi. Jadi spektroskopi itu adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan interaksi cahaya dengan suatu materi. Interaksinya berupa absorpsi dan emisi, ya. Nah, setiap atom dan molekul mempunyai hubungan yang khas dengan radiasi elektromagnetik. Ada yang bereaksinya adalah atom, ada ion atau molekul. Oke. Sehingga interaksinya ada dua, ada spektroskopi molekuler dan atomik. Kalau molekuler, berarti yang berinteraksi adalah molekul atau ion. Kalau atomik, yang bereaksi adalah atom. Contoh spektroskopi molekuler adalah kolorimetri, spektrofotometri UV vis, inframerah, dan fluorometri ya. Sedangkan yang atomik adalah flame photometry yang akan kita bahas sekarang, AS dan ICP-AS. Ayo, ICP tahu nggak singkatannya apa? Inductively coupled plasma atomic emission spectrophotometry. Lanjut, yang kedua itu adalah kita udah masuk ke teori flame photometry. Nah, jadi flame photometry itu adalah analis sama kayak di Anjen tuh adalah uji nyala. Cuma bedain sini kita analisis kuantitatif. Kan kalau Anjen analisis kualitatif ya. Kalau ini kuantitatif menggunakan instrumen. Jadi, flame photometry adalah cara analisis instrumental berdasarkan intenstas cahaya emisi dari suatu atom yang dibebaskan yang tereksitasi dari suatunya nyala. Saat atom kembali ke dasar setelah dia tereksitasi, dia akan menghasilkan radiasi emisi berupa sinar tampak atau sinar visible. Emisi itu adalah suatu proses di mana suatu materi memancarkan energi yang berasal dari materi itu sendiri. Dan tiap unsurnya menghasilkan warna sinar radiasi dengan panjang gelombang tertentu dengan energi yang berbeda. Contohnya, kalau barium dia berwarna hijau lemon, panjang gelombangnya 554 nanometer. Terus lithium berapa, Na berapa, K berapa, CSR berapa, dan Ca itu berapa. Itu ya. Bisa dibaca lah ya. Oke, kita bahas ke teori flame photometry ya. Yang pertama adalah hipotesis Niels Bohr. Kata si Bohr ini adalah kalau atom bergerak pada jarak tertentu mengelilingi intinya dan mempunyai lintasan atau orbital tertentu seperti planet yang tersusun dalam tata surya. Ya. Nah, di sini cahaya berupa energi. Nah, cahaya memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda kan. Nah, hukum Planck menyatakan bahwa panjang gelombang dan frekuensi berbanding dihubungkan dengan energi foton. Itu ya, itu untuk hipotesa Niels Bohr. Berikutnya ada teori Planck ya. Nah, kata hukum Planck itu dia adalah cahaya terdiri dari butiran-butiran foton atau butiran kopus atau partikel. Sehingga kita dapatkan secara matematik energi yang dihasilkan itu adalah E sama dengan H kali V. Oke, V-nya kita jabarkan lagi jadi H dikali C per lambda. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Tuh. Nah, berikut adalah hubungan antara panjang gelombang dengan tingkat emisinya. Oke. Kalau misal contoh di sini, kalau kita punya natrium tereksitasi sampai orbital 3P, maka energinya itu adalah orbital 3P, maka energinya itu adalah 589 volt ya. Tapi kalau dia 3S itu tereksitasi sampai 3D, maka energinya itu adalah sebesar 909 volt. Nah, itu cara membaca tingkat energi emisi suatu logam ya. Oke, berikutnya adalah persamaan Boltzmann ya. Persamaan Boltzmann itu digunakan untuk mengetahui banyaknya atom tereksitasi. Jadi saat dieksitasi itu enggak semua atom mengalami eksitasi. Nah, jadi berdasarkan tingkat panjang gelombang dan energi tertentu, jumlah atom yang tereksitasi itu dia berbeda B. Dan rumusnya adalah NJ per N0 itu adalah perbandingan jumlah atom tereksitasi dan jumlah atom A awal sama dengan PJ per P0 dikali E pangkat minus EJ per KT. Ya, NJ itu adalah jumlah atom yang tereksitasi, N0 jumlah atom pada keadaan dasar dari awal, dan PJ dan PO adalah jumlah bilangan kuantum yang dimiliki setiap level bilangan kuantum. EJ adalah perbedaan energi antara keadaan tereksitasi dengan keadaan dasar.
K adalah tetapan Boltzmann besarnya 1,38 kali 10,23 Joule per Kelvin. T adalah suhu dalam Kelvin. Oke. Contoh soal, biasanya ini suka keluar yang suka dikeluarin sama Bu Pung. Suat perhitungannya nih. Oke. Jadi contoh, ini ada dari modul ya. Jadi kalian bisa buka modul flame photometrinya. Hitunglah perbandingan atom Na dalam keadaan dasar 3P, dalam keadaan tereksitasi 3P dan keadaan dasar 3S pada suhu 250 Kelvin. Nah, kan dia eksitasi dari 3S sampai menjadi 3P ya enggak? Nah, energinya tuh kalau kita lihat di tabel hukum Planck tadi adalah 589,3 nanometer. Sekarang kita cari EJ-nya. EJ-nya adalah HC per lambda. HC-nya dia adalah tetapan misalkan 6,63 kali 10,34. C-nya itu adalah tetapan juga, dan yang berubah adalah lambdanya. Lambda dari mana? Dari sini, ya, dari energinya. Terus PJ itu adalah keadaan dia tereksitasi. Kan dia tereksitasi pada kulit 3P, maka PJ-nya dia adalah 3. Dan P0 dia kan 3P, ya enggak? 3P. Nah, P ini dia kamar ada berapa? Ada 3. Maksimal diisi elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 PJ-nya. Sedangkan pada keadaan dasar dia kan 3S. 3S orbitalnya ada 2. Maksimal elektron berapa? 1, 2. Itu ya penentuannya. Itu kita masukin ke rumus NJ sama dengan PJ per P0 dikali E pangkat min EJ per KT. Dapatkan hasilnya itu adalah 1,72 kali 10,4. Nah, kalau diminta jadi persen, berarti tinggal kita kali dengan 100%. Itu ya. Paham? Oke. Ya, kita lanjut ke spektrum sinar emisi. Jadi spektrum emisi itu adalah kayak track record yang direkam oleh si instrumen ya untuk pada suatu analisis tertentu. Nah, spektrum emisi itu ada 2, ada kontinu dan ada yang discontinue. Kalau yang kontinu itu dia berasal dari padatan yang berpijar, misalkan lampu Wolfram dan lampu pijar. Berarti kalau lampu Wolfram itu adalah untuk spektro visible. Ya. Nah, kalau discontinue dia dibagi 2 lagi nih. Ada discontinue pita dan discontinue garis. Kalau discontinue pita dia berasal dari molekul yang tereksitasi. Contohnya adalah spektrofotometri UV dan visible. Kalau spektrum garis dia berasal dari atom atau ion yang tereksitasi. Itu adalah AS dan flame photometry. Jadi kalau flame photometry itu dia spektrumnya discontinue garis. Tuh. Nah, kan tadi aku bilang ya, Iya, ada di rumah. Flame photometry itu dengan sama aja kayak uji nyala. Nah, berarti uji nyala kaitannya sama api. Nah, kita bahas struktur api nih. Jadi struktur api itu dia dibagi menjadi 3, ada api kerucut luar, kerucut dalam, dan daerah pembakaran primer ya. Nah, di sini teorinya bisa kalian baca ya. Benar-benar teoritis banget, jadi kalian wajib membacanya. Kita lanjut ke berikutnya, sistem atomisasinya. Nah, ini sistem atomisasinya hampir mirip dengan AS, cuman dia berbeda ya. Nah, kalau si flame photometry itu dari larutan ya, diubah jadi tetesan-tetesan kasar yang memisah, itu kita kabutkan menjadi aerosol. Nah, pencampurannya dicampurkan dengan bahan bakar, berarti dengan gas asetilen. Terus kita uapkan atau disolvisasi dan kita pecah senyawanya, kita disosiasi hingga membentuk atom bebas. So, sesimpel itu, guys. Lebih simpel daripada AS kan? Reaksinya juga mirip sama AS ya. Jadi larutan dijadikan aerosol, kita jadikan padatan dengan bantuan panas delta H. Terus kita jadikan gas dalam bantuan panas juga, dan kita pecah jadi molekul Na dan Cl. Kita mau analisis logamnya ya. Udah kita mau analisis logamnya, berarti kita jadikan eksitasi. Nah, ini ada gangguan, yaitu di mana dia akan mengion. Gitu. Untuk pengolahan datanya dia sama ya seperti instrumen biasa, dia pakai sistem persamaan garis. Y sama dengan Bx plus A. Di mana Y-nya di sini adalah dia delta E atau jumlah persen emisi, K-nya adalah B-nya itu adalah tetapan K-nya, C konsentrasi dan A intercept. Ya.
Atau C itu slope, sorry. K itu slope. Ya. Nah, rumusnya itu dasarnya itu dari sini. Persen sama dengan K kali C. Gimana K itu relatif suatu C emisi, K itu tetapan, dan C itulah tetapannya, kecepatannya, konsentrasinya. Untuk kurva kalibrasi hubungan antara E dengan C. Ditarik, dapat intercept dan slope-nya. Hitungnya kayak biasa ya. Hitung kadarnya seperti biasa, yaitu ppm sama dengan, bukan emisi, tapi bukan absorbasi, tapi emisi, dikurangi intercept per slope. Ya. Oke. Kita lanjut ke sistem instrumentasi. Jadi instrumentasinya itu adalah ini, si larutan kita masukkan ke dalam si pompa ya, masuk ke nebulizer untuk dikabutkan dan untuk dieksitasi. Jadi bedanya sama AS, kalau di sini nebulizernya untuk mengatomisasi dan untuk mengeksitasi. Karena dia energinya harus kecil ya. Kalau AS kan energinya harus besar, kalau flare itu energinya kecil. Habis itu kita eksitasi dengan ujinya dengan nyala, masuk ke lensa itu masuk ke filter, baru masuk ke detektor dan kita baca di read out. Ya. Nah ini kita pembahasan masing-masing instrumennya. Pertama ada pompa atau kompresor, fungsinya untuk memompa udara yang memproses udara sampai tekanan tertentu dan menggunakan oksigen. Yang kedua ada nebulizer dan atau atomizer. Berfungsi mengubah larutan sampel menjadi kabut sekaligus mengatomkan larutan. Ada nyala, itu tempat terjadinya proses eksitasi atom menghasilkan cahaya emisi. Nah, bahan bakar yang digunakan adalah LPG dan udara. Terus ada cermin cekung atau lensa positif, digunakan untuk mengukur cahaya emisi yang berasal dari nyala. Terus ada slit, berfungsi untuk menyaring, untuk mengatur berkas cahaya yang akan masuk jatuh ke dalam detektor. Jadi disaring, terus disaring lagi sama monochromator atau filter. Untuk menyaring lambda emisi yang dilewatkan hanya lambda unsur yang akan kita tetapkan aja. Nah, mekanisme gini nih. Di sini ada sinar, kita masuk ke filter. Nanti yang keluar ke sini adalah yang akan kita analisis saja. Ya. Terus ada detektor, dia fungsinya mengubah sinyal jadi energi listrik. Ya. Jadi bagi dua, ada phototube sama barrel layer cell. Ya, sama kayak di spektro, yang paling itu adalah PMT karena dia memantulkan elektron sehingga 9 kali lipatnya, sehingga dia lebih kuat sinyalnya. Baru dibaca di sistem pembacaan atau di read out. Ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, ada gangguan. Gangguannya juga dia sama kayak gangguan AS ya. Oke, gangguan spektrofotometri ada, kita bagi jadi 1, 2, 3, 4. Gangguan spektra, ganti warna deh ya. Ada gangguan spektra, gangguan latar belakang, gangguan ionisasi, dan gangguan fisika. Gangguan spektra itu adalah berasal dari cahaya emisi yang berdekatan. Contoh, CaOH 2 kali itu dia dekat dengan cahaya Na pada 590 nanometer. Sedangkan spektrum SROH 2 kali dia dekat dengan cahaya litium pada panjang gelombang sekitar 670 nanometer. Cara mengatasinya adalah dengan mempertinggi daya pemisahannya dengan monochromator atau mengukur dengan panjang gelombang yang berbeda tapi masih teliti gitu ya. Masih linear garisnya. Berikutnya ada gangguan emisi latar belakang. Nah, ini kita atasi dengan penggunaan si Blanco. Berikutnya, ada gangguan ionisasi ya. Penyebabnya apa? Yang pertama, nyala dari pembakar mempunyai energi yang dapat mengionisasi. Jadi udah tereksitasi, diionisasi lagi. Yang kedua, adanya atom yang lebih mudah terionisasi, memberikan elektron dalamnya nyala. Ya, penyebabnya itu adalah pengaruh ion. Contoh, ion fosfat, nitrat, sulfat membentuk molekul yang sulit dipecah dalam reaksi nyala. Nah, contoh CaPO4 membentuk Ca3PO4 2 kali. Nah, CaPO4 ini akan mengatom dari Ca dan PO4, di mana nanti itu si CaPO4 ini dia suka mengurai menjadi Ca dan PO4. Nah, jadi kan suatu eksitasi, maka supaya mudah tereksitasinya, dia kita reaksikan dengan senyawa lain akan membentuk senyawa lebih kuat. Sehingga nanti si Ca-nya
dapat ionisasi, gitu ya. Ca-nya dapat ionisasi. Terus kalau gangguan fisika, contohnya itu adalah tegangan permukaan, kekentalan, sehingga dapat menyumbat pipa kapiler. Tuh. Oke, itu tentang materi tentang si flame photometry. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau yang mau ditanyakan, boleh tulis kolom komentar ya.